Perkenalkan, nama saya Grace Cynthia Tampu Bolon. Nomor induk mahasiswa saya 20200102-143. Saya jurusan akuntansi di Universitas Esa Unggul. Kali ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan pada saat era globalisasi. Silakan disimak videonya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab Ia telah mengaruniakan dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, karena kita dapat melakukan aktivitas kita masing-masing dengan baik. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terrefleksikan. Namun, banyaknya kendala menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih tergolong terpuruk. Padahal di zaman yang serba modern ini, kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu pengetahuan. Andai kita lengah sedikit saja, kita akan tertinggal dan semakin terpuruk. Dari mana kita bisa mendapat ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu, dengan belajar, Indonesia dulu bisa keluar dari kubangan kebodohan. Namun, sayang, kini pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah tinggi, menyebabkan minat menuntut ilmu menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan tak bermanfaat, seperti membolos, pergi ke sekolah tetapi tidak masuk, dan membuat onar sehingga meresahkan warga. Maka dari itu, peran orang tua dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana orang tua bisa mengawasi agar anak-anak mereka tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut? Sekolah seharusnya mendukung pengawasan dari orang tua dan bekerja sama untuk mengontrol keberadaan anak. Bukan hanya orang tua dan sekolah yang berperan dalam permasalahan ini. Pemerintahan juga harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang masih porak-poranda ini. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan yang lebih keras agar para siswa dapat menaati peraturan sehingga pendidikan di Indonesia bisa maju. Jadi, semua kalangan sangat berperan dalam kemajuan pendidikan di negara ini. Baik orang tua, lembaga pemerintah, dan lembaga pendidikan. Sekarang, Indonesia telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga diharapkan seluruh generasi penerus bangsa dapat memperoleh pendidikan yang baik dan mampu bersaing di kancah global. Program wajib belajar 12 tahun yang telah dibakukan sejak tahun 2012 yang lalu banyak disebarluaskan melalui pidato pendidikan yang disampaikan oleh orang-orang yang peduli atau berwenang dalam hal pendidikan, seperti Menteri Pendidikan, guru, lembaga, aktivis, dan lain sebagainya. Selain menyukseskan wajib belajar 12 tahun,
Pidato pendidikan juga dapat menyampaikan tentang hal lain yang tentu saja masih berhubungan dengan dunia pendidikan, seperti pentingnya belajar agama, pentingnya belajar etika, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, motivasi kepada para siswa, himbauan, dan masih banyak lainnya. Pada zaman era globalisasi ini, banyak pengaruh yang hampir meliputi semua aspek lini kehidupan. Misalnya, bidang transportasi. Banyak kendaraan kita jumpai di jalan raya setiap harinya. Transportasi membuat orang lebih mudah untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan zaman dulu, yang untuk ke suatu tempat yang diinginkan, seseorang harus rela menempuh dari perjalanan dengan jalan kaki. Selain transportasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai dampak global dalam aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah handphone. Zaman canggih seperti ini sekarang, handphone nampaknya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan kita. Internet adalah salah satu contohnya. Baik yang sudah tua maupun yang muda, semua berlomba untuk dapat menggunakan handphone. Bahkan tidak sedikit hanya baru melalui internet. Pada era globalisasi pada saat ini memiliki dampak positif bagi pendidikan. Pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka seperti kondisi saat ini pandemi COVID-19. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Ketiga, meningkatnya kualitas pendidik. Keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Kelima, pertukaran pelajar. Dan yang terakhir, 6, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Di samping itu, ada juga dampak negatif bagi pendidikan. Pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal yang berakibat orang luar negeri dapat masuk dengan leluasa ke sebuah negara. Yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Kelima, komersialisasi pendidikan. Dari beberapa aspek yang sudah saya jelaskan, menandakan bahwasannya globalisasi sudah hampir merasuk dalam seluruh lini aspek kehidupan. Semua orang tentunya merasakan yang terjadi akibat globalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil manfaat baiknya saja dan menghiraukan unsur negatifnya, sehingga budaya dari manapun yang akan masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Selain itu, ayo kita semua bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semua itu tergantung pada kita sendiri, bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Bagaimana kita berusaha mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ayo semangat, tunjukkan kecemerlangan Indonesia.